Saya bagian staf Kepanitraan Pengadilan Agama Sidikalang. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah pengajuan proses perkara di Pengadilan Agama Sidikalang. Tahap awal yang kita lakukan adalah para pihak berperkara sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidikalang terlebih dahulu melakukan ataupun melapor kepada petugas media informasi yang telah disediakan di Pengadilan Agama Sidikalang, tepatnya yaitu di depan Pengadilan Agama Sidikalang. Pihak berperkara yang telah melapor ke meja informasi akan mendapatkan penjelasan tentang prosedur berperkara di Pengadilan Agama Sidikalang. Pihak berperkara nantinya akan diberi keterangan ataupun panduan bagaimana caranya untuk dapat mengajukan surat gugatan, di mana dalam pembuatan surat gugatan tersebut pihak berperkara diminta untuk membuat surat gugatan sendiri dan akan diberi belangko untuk menulis surat gugatan. Kepada pihak berperkara dapat juga meminta bantuan kepada lembaga hukum di luar Pengadilan Agama Sidikalang. Petugas meja 1 apabila telah menerima surat gugatan dari pihak berperkara, kemudian petugas meja 1 menaksir biaya perkara, dan kemudian para pihak menyetorkan biaya perkara tersebut ke rekening Pengadilan Agama Sidikalang sesuai dengan yang tertera dalam SPUM. Selanjutnya para pihak memberikan bukti setoran bank ke kasir, kemudian kasir memberikan nomor perkara, membubuhkan tanda tangan, dan memberikan cap lunas pada SPUM. Selanjutnya berkas perkara diserahkan ke meja 2 untuk didaftar dalam register perkara. Setelah itu, para pihak menerima kembali satu rangkap surat gugatan beserta SPUM lembar pertama warna putih dari petugas meja 2. Setelah pendaftaran perkara selesai, pihak berperkara dapat pulang ke rumah untuk menunggu panggilan sidang dari petugas jurusita pengganti Pengadilan Agama Sidikalang. Setelah para pihak berperkara mendapatkan panggilan sidang, para pihak dapat langsung menghadiri sidang di Pengadilan Agama Sidikalang dan melapor kepada petugas protokol sidang untuk mendapatkan nomor antrian sidang. Kemudian para pihak duduk di ruang tunggu untuk menunggu panggilan sidang. Kemudian, setelah ada panggilan dari protokol sidang, pihak berperkara dipersilahkan masuk ke ruang sidang untuk mengikuti proses persidangan. Apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Dan kepada kedua belah pihak dipersilahkan untuk memilih hakim mediator yang telah terdaftar di papan mediator. Kemudian, majelis hakim membuat penetapan hakim mediator. Selanjutnya, kedua belah pihak diharapkan hadir pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan. Setelah proses mediasi selesai, maka para pihak dipersilahkan untuk hadir kembali mengikuti proses persidangan berikutnya.
Apabila perkara telah diputus, maka pihak berperkara dapat mengambil sisa panjar perkara di loket pengembalian sisa panjar dengan menunjukkan kwitansi pengembalian sisa panjar yang telah ditandatangani ketua majelis. Sedangkan khusus untuk perkara cerai talak, sisa panjar perkara baru dapat diambil setelah sidang ikrar talak. Selanjutnya, apabila perkara telah putus, ketua majelis memberitahukan kepada jurusita pengganti agar diberitahukan isi putusan tersebut kepada para pihak yang berperkara. Kemudian, para pihak dapat mengambil akta cerai dan salinan putusan di loket pengambilan salinan putusan dan akta cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap 14 hari setelah isi putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan, atau sesaat setelah ikrar talak bagi perkara cerai talak. Demikianlah sekilas informasi mengenai prosedur berperkara di Pengadilan Agama Sidikalang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan, berdaya kesatuan, berkarya